Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita semua masih dapat berkumpul pada acara kegiatan bersama Daring MTS Nurul Iman Kota Cimahi tahun ajaran 2020 dan 2021. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan tidak ada satupun yang kurang. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam yang mengajarkan agamanya. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang teguh pada pendirian tentang ajaran agama Islam. Pertama-tama, perkenalkan, nama Ibu Siti Rodiah, guru matematika di MTS Nurul Iman. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pembinaan mental. Topik ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Dari segi arti, mental adalah sikap atau akhlak seseorang yang mempengaruhi secara fisik dan ucapan. Jadi, jika seseorang memiliki sikap yang baik, maka dia akan memiliki perilaku yang religius, bertanggung jawab, dan adil, serta dalam hal apapun. Sedangkan dalam arti intelektual, kemampuan menalar yang berdasarkan ilmu pengetahuan, baik dalam bidang ilmu pengetahuan alam, pengetahuan agama, pengetahuan sosial, dan pengetahuan yang lainnya. Pentingnya memiliki sifat mental yang sehat. Orang yang mentalnya sehat adalah orang jiwanya senantiasa bahagia, tenang, dan ceria, serta memiliki sifat-sifat yang terpuji. Orang yang bermental sehat akan menampakkan sikap, ucapan, dan perbuatan yang unggul dan tepat, serta akan terhindar dari gangguan jiwa, dan mampu menyesuaikan diri di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mental dalam Islam. Ajaran Islam membentuk petunjuk kepada seluruh umat manusia agar senantiasa memiliki sikap dan pandangan hidup yang tepat dan benar, yang akan membawa kehidupan yang bahagia serta tentram. Dengan cara membersihkan hati dari penyakit hati, maka mental yang sehat akan tercipta. Penyakit hati itu harus dihindari karena akan sangat merugikan diri kita sendiri. Penyakit hati
boleh dibilang sebagai benalu dalam hati kita. Macam-macam penyakit hati, misalnya sombong, merasa bangga dengan apa yang dimiliki, iri, dengki, ria, dan penyakit hati lainnya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu." Artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Jadi, benar, ajaran agama Islam sudah menitikberatkan agar kita senantiasa memiliki mental yang sehat, karena dengan kita memiliki mental yang sehat, kehidupan kita insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhi dari rasa yang salah atau penyakit hati yang lainnya. Dan untuk memperkuat mental yang sehat, itu ada beberapa cara, yaitu salah satunya dengan mengingat Allah, berpikir positif, bertanggung jawab, menghargai diri sendiri, melatih rasa empati, berani menghadapi masalah, dan rajin berolahraga. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu cara mengingat Allah. Dalam Islam, seorang muslim harus selalu mengingat Allah. Untuk menguatkan dan mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan zikir, sholat, mengaji, puasa, dan ibadah lainnya. Selain sebagai bukti ibadah, mengingat Allah juga merupakan cara yang baik untuk menguatkan mental dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis qudsi yang menyebutkan, "Aku berada dalam prasangka hambaku, dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku pun mengingatnya dalam diriku." Jadi hadis ini sudah menerangkan secara gamblang atau jelas kepada kita semua bahwa jika kita selalu mengingat Allah, Allah pun akan selalu mengingat kita. Dan segala urusan apapun, kalau diingatkan atau diniatkan kepada Allah, insya Allah akan dipermudah juga. Ya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah, karena Allah selalu ada di samping kita kalau kita meyakininya. Selanjutnya, yaitu berpikir positif. Berpikir positif akan membuat hati seseorang menjadi tenang, karena tidak ada perasaan buruk atau suudzon ataupun kecurigaan yang akan membuat hati menjadi gelisah. Ya, jadi di sini kita harus memperbanyak berpikir positif, karena ketika kita berpikir positif, insya Allah prasangka-prasangka yang negatif tidak akan muncul dalam diri kita atau dalam hati kita. Sehingga di sini harus dipelihara berpikir positif itu. Jangan sampai kita
selalu berpikiran negatif terhadap seseorang, karena itu akan menjadi kita gelisah, tidak tenang. Bawaannya selalu seudon terhadap seseorang. Padahal nyatanya itu hanya hawa nafsu kita saja yang menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar. Dengan hati yang tenang, seseorang akan menjalani hidup yang nyaman dan bersemangat sehingga meningkatkan mental juga di sini kuncinya. Jadi jangan sampai kita lengah dengan hati kita. Jangan sampai kita pernah berpikir yang negatif, karena pikiran tersebut akan merusak hati kita dan mental kita. Selanjutnya, bertanggung jawab. Memelihara rasa tanggung jawab akan membuat seseorang selalu berpikir sebelum bertindak. Dengan rasa tanggung jawab, orang akan terbiasa menimbang baik atau buruknya suatu hal sehingga yakin dalam membuat keputusan. Jadi tidak asal-asal mengambil keputusan. Jadi setiap masalah yang datang, dia harus dipikirkan dulu. Jangan hanya bicara dulu. Karena masalah yang datang itu harus dipertanggungjawabkan sampai mana. Jadi jangan sampai kita keliru dan takabur, langsung mengambil tindakan tanpa berdiskusi, tanpa musyawarah. Jadi di sini kita harus selalu menanamkan rasa bertanggung jawab. Selanjutnya, menghargai diri sendiri. Dengan menghargai diri sendiri, seseorang akan terhindar dari rasa rendah diri atau minder. Bahasa kerennya ya. Penghargaan diri yang kuat akan membuat orang lebih percaya diri dalam berbagai hal. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, mental seseorang akan menjadi lebih kuat karena sudah pede ya di sini. Tidak ragu-ragu kepada kemampuannya sendiri, sudah lugas, yakin dengan apa yang ia lakukan atau dengan tindakan-tindakan apa yang ia akan lakukan. Yang selanjutnya yaitu melatih rasa empati. Empati sendiri perasaan untuk merasakan kesulitan orang lain. Dengan rasa empati, kita di sini akan mengetahui atau akan selalu bersyukur ternyata ada kehidupan yang lebih sulit atau ada kehidupan yang lebih baik dari kita. Tetapi kita selalu tafakur. Jangan merasa kita sudah bahagia, tidak pernah memikirkan perasaan orang lain atau tidak peduli terhadap orang yang di sekitar kita. Padahal di sini kalau kita bisa melatih rasa empati, kita akan selalu banyak bersyukur dan selalu akan mendapat pertolongan dari Allah karena kita niatkan karena ibadah setiap menolong seseorang. Jadi rasa peduli tersebut akan terbentuk kebersamaan ya, baik bersama keluarga, teman, sahabat, dan orang yang di sekitar. Dan akan meningkatkan mental yang lebih kuat lagi. Selanjutnya, berani menghadapi masalah. Masalah akan selalu ada di setiap kehidupan. Mustahil jika setiap orang tidak mendapatkan masalah. Masalah itu bentuknya banyak, boleh dalam kehidupan berkeluarga, di kehidupan lingkungan sekolah, dan di lingkungan manapun. Di sini bagaimana strategi kita untuk menghadapinya saja. Ya, kalau untuk masalah itu sebaiknya kita hadapi. Jangan sampai masalah itu dibiarkan berlarut-larut atau malah kita menuduh seseorang yang
salah gitu. Misalnya dengan memperbesar masalah tanpa ada jalan keluar, itu malah akan menjadi keruh ya suasana hati kita. Jadi di sini untuk menghadapi masalah sebaiknya dimusyawarahkan dulu, cari jalan yang terbaik dan jangan diperbesar. Dengan terbiasa menyelesaikan masalah, insya Allah kita akan lebih sigap untuk menghadapi masalah yang akan datang selanjutnya karena kita sudah terbiasa terlatih. Selanjutnya yaitu rajin berolahraga. Mental yang kuat akan didukung dengan kondisi fisik yang sehat juga ya, atau yang kuat juga. Dengan fisik yang sehat, maka kita tidak akan terganggu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Olahraga yang rutin adalah cara untuk mendapatkan fisik yang sehat ya. Jadi di sini jangan malas untuk berolahraga karena olahraga itu banyak khasiatnya selain dapat meningkatkan kemampuan diri dan dapat menyehatkan tubuh. Di sini olahraga juga banyak khasiatnya ya. Jadi jangan hanya diam tidak mau bergerak karena tubuh kita itu harus diolahragakan ya. Jadi di sini harus rajin. Nah, kemudian untuk rajin berolahraga boleh misalkan diajak teman atau bersama keluarga. Ya, demikianlah topik pembahasan tentang pembinaan mental. Semoga bermanfaat khususnya untuk anak-anak kelas 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.